البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pembahasan-pembahasan yang telah kita lewati, kita telah selesai dari fasal tentang al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hal ini merupakan rukun iman yang pertama, keimanan kepada Allah, yang meliputi iman terhadap wujud Allah, bahwasanya Allah itu ada. Kemudian apa? Iman terhadap rububiyah Allah. Yang ketiga teriman terhadap uluhiyah Allah. Dan yang keempat terhadap asma wa sifat. Dan sebenarnya poin-poin ini alhamdulillah penjabarannya panjang. Nah, terutama pembahasan tentang tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat ini panjang. Dan para ulama telah menyendirikan dalam kitab-kitab mereka. Cuman memang yang diinginkan dalam pembahasan kitab Istidlal ini adalah pembahasan ringkas dan sederhana. Bagaimana seorang bisa paham intinya, paham poin-poin terpenting dari permasalahan-permasalahan seputar iman kepada Allah. Nah, maka jangan disia-siakan. Dan alhamdulillah ikhwanifillah telah diringkaskan. Maka Anda sarankan yang belum memiliki kitab berusaha memilikinya. Nah, karena telah diringkaskan dengan ringkasan yang bagus, dikumpulkan dalil-dalil padanya, kapan saja seorang bisa merujuk dan mengembangkan darinya, mengembangkan dari dalil-dalil yang disebutkan di situ. Nah, dibuka seperti apa? Ensiklopedi. Nah, karena apa? Karena di situ tanya jawab ringkas, kemudian apa? Disebutkan dalil. Baik. Kemudian kita masuk pada fasal berikutnya, faslul iman bil malaikah. Fasal berhubungan dengan iman terhadap para malaikat, yang merupakan rukun kedua dari rukun iman. Kita masuk alhamdulillah pembahasan-pembahasan yang disebutkan di sini secara ringkas. Mada yusamma al-imanu bil malaikati wal jannati wan nari wal khawdi was sirati wa jami'il asya'i allati lam naraha bi a'yunina. Dinamakan apa keimanan terhadap para malaikat dan surga serta neraka, dan iman terhadap haud, telaga, haud yaitu telaga, wasirat, dan keimanan terhadap jembatan yang kelak dipancangkan di atas neraka jahanam, dan semua perkara-perkara yang kita tidak melihatnya dengan mata-mata kita. Baik, atau secara ringkas dinamakan dengan apa keimanan terhadap perkara-perkara yang apa kita tidak melihatnya. Seperti apa? Malaikat, surga, neraka, dan seterusnya. Jawab, ya, semua ini dinamakan dengan al-imanu bil ghaib, keimanan terhadap perkara yang ghaib. Nah, dan ini merupakan hal yang wajib. Perkara-perkara gaib yang dikhabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah wajib kita mengimaninya. Nah, wajib kita mengimaninya, walaupun kita tidak melihat.
Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib dan menegakkan salat serta berinfak dari sebagian apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebagai apa? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kriteria takwa di antaranya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib, disebutkan pertama kali. Karena memang ikhwanillah, inilah yang apa? Yang membedakan seorang mukmin dengan apa? Dengan kafir. Nah, yang membedakan mukmin dengan kafir di antara masalah keimanan terhadap perkara gaib. Kalau semua perkara agama ikhwanillah bisa dilihat dengan mata, tidak ada bedanya mukmin dan kafir. Untuk mengetes, untuk menguji keimanan seseorang, Allah Subhanahu wa taala wajibkan di sana untuk kita mengimani hal-hal yang sifatnya gaib. Kalau perkara semuanya nampak di mata ikhwanillah, jelas orang semuanya akan yakin. Ya tidak? Semuanya akan yakin. Tapi tatkala di sana ada hal-hal gaib yang wajib diimani, yang kita tidak melihat dengan mata kita, cuman berdasarkan khabar, hanya berdasarkan penjelasan dari Allah dalam Al-Quran dan penjelasan Rasul SAW dalam As-Sunnah. Kemudian kalau orang beriman dengan itu, itulah mukmin. Sebagai ujian. Jadi ini fungsinya. Di antara fungsi beriman terhadap perkara yang gaib, yaitu untuk bisa terbedakan sebenarnya mukmin yang bagaimana dan kafir itu yang bagaimana. Nah, makanya orang-orang kufar Quraisy ketika datang kabar-kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang tidak masuk akal mereka dan tidak mereka lihat, mereka apa? Mereka tidak mau beriman. Tentang Mi'raj, naiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, tidak beriman. Tentang hari kebangkitan, tidak beriman. Surga dan neraka, tidak beriman. Kenapa? Karena kami tidak melihat alasan. Karena kami tidak melihatnya. Dan penentangan terhadap perkara-perkara yang gaib ikhwanillah. Tapi semakin bertambah waktu, semakin banyak yang menentangnya. Dari kalangan orang-orang orientalis yang mereka hidup hanya berdasarkan dengan sesuatu yang nampak saja. Kalau yang tidak nampak, tidak diimani. Bahkan keberadaan syaitan, keberadaan jin, keberadaan malaikat, mereka tentang keras. Tidak ada itu yang namanya syaitan, tidak ada yang namanya jin, tidak ada yang namanya malaikat menurut mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah, mereka tidak beriman. Jadi iman terhadap perkara yang gaib merupakan inti di antara inti-inti iman. Kemudian berhubungan dengan malaikat, ditanyakan di sini mimma khuliqatil malaikat. Dari apa para malaikat diciptakan? Wal jawab min nur. Ini semuanya insyaallah sudah tahu bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Cuman yang harus ditambah ikhwanillah, jangan kita dari sekolah sampai sampai mondok cuman taunya ya malaikat diciptakan dari cahaya. Dalilnya apa mas? Sama saja sejak dulu sampai sekarang. Harus ditambah. Inilah tatawur ilmi, perkembangan ilmu.
yang ada pada diri kita harus bertobat. Dulu tidak pakai dalil, seketika telah mempelajari sunnah, telah mondok, nyantri, menghadiri majelis ilmu, ditambah dalilnya ini. Dalilnya apa? Wa dalilu hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mimma rijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Rawahu Muslim. Dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikah min nur." Ini yang menjadi inti. Para malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Nah, kemudian khuliqal jan, para jin itu diciptakan dari mimma rijim min nar, itu dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah disifatkan untuk kalian. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam penciptaan Adam? Apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam penciptaan Adam dalam Al-Quran? Dalil. Qala Allah Ta'ala, "Inna mathala Isa 'indallah kamathali Adam khalaqahu min turab." Sebenarnya permisalan Isa itu seperti permisalan Adam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dari turab, dari tanah. Kemudian apa? Allah katakan kun fayakun. Baik. Syahid dari hadis ini penciptaan malaikat dari nur. Baik. Dan bedanya dengan nar, ikhwanifillah, jelas. Para ulama mengatakan kalau nur adalah cahaya tanpa panas, itu namanya nur. Nah, sehingga apa? Cahaya tapi tidak menimbulkan kerusakan. Sedangkan nar panas, merusak. Nah, oleh karena itulah permisalan-permisalan yang baik itu dimisalkan dengan nur. Para ulama dimisalkan dengan nur. Baik. Kemudian juga ilmu dimisalkan dengan nur, bukan dengan nar. Baik. Karena apa? Karena dia menerangi tanpa menimbulkan kerusakan. Dan inilah yang hendaknya kita wujudkan. Seorang bisa memberikan faedah, menyampaikan kebenaran tanpa apa? Menimbulkan kerusakan. Baik. Hadits ini dihafal. Barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassalam.